Grafolovers, pernahkah Anda bertemu orang dengan karakter careless atau ceroboh? Orang dengan karakter ini kadang kurang memiliki pertimbangan terhadap detail atau konsekuensi dari tindakan atau keputusan. Mereka cenderung lalai, tergesa-gesa, dan tidak berhati-hati hingga akibatkan kesalahan dan dampak negatif. Ada sejumlah figur terkenal yang memiliki karakter careless. Hayo, siapa tidak kenal tokoh dunia populer yang terkenal dengan tingkah usilnya? Mr. Bean. Ya, Mr. Bean adalah karakter komedi ciptaan dan diperankan sendiri oleh Rowan Atkinson yang memiliki sifat ceroboh. Tingkah lakunya kacau, ceroboh, dan seringkali membuat rusak barang di sekitarnya. Tetapi Mr. Bean adalah tokoh fiktif, karakter yang diciptakan dan dibuat untuk keperluan pertunjukan film komedi. Dia bukan tokoh nyata meski tingkat kecerobohannya sering membuat kita tertawa. Tetapi jujur saja, jika itu terjadi di dunia nyata, kita tidak bisa begitu saja tertawa lepas. Pernahkah terbayang oleh Anda jika dalam keseharian kita bertemu dengan orang seceroboh Mr. Bean? Tentu kita tidak bisa menganggap itu sebagai komedi, bukan? Sebagai contoh, dalam kehidupan nyata sikap ceroboh kerap terjadi. Seperti kebakaran yang melanda sebuah rumah makan di Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Pusat. Mengamuknya si jago merah berawal dari kebocoran kompor gas. Meski bau menyengat gas tercium, karyawan dengan ceroboh tetap menyalakan kompor gas hingga akhirnya terbakar dan memicu kebakaran. Ciri-ciri orang ceroboh biasanya memiliki beberapa ciri khas dalam perilaku dan kebiasaan mereka. Berikut adalah ciri-ciri umum dan gambaran seperti apa orang ceroboh itu. Dia sering lupa atau lalai, seperti lupa menaruh barang, lupa jadwal, atau lupa mengerjakan tugas penting. Atau juga dia tidak teliti, melakukan sesuatu dengan terburu-buru atau tidak memeriksa ulang hasil pekerjaannya. Dia juga sering menjatuhkan atau merusak barang karena kurang hati-hati. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan juga apakah orang tersebut memiliki kendala dengan kesehatannya. Ciri yang lain adalah orang yang kurang perhatian terhadap detail. Dia melewatkan hal-hal kecil yang penting seperti salah ketik atau salah membaca instruksi. Dia tidak fokus atau mudah terdistraksi, pikiran mudah teralihkan, susah konsentrasi dalam waktu lama. Juga dia bertindak tanpa berpikir panjang, membuat keputusan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan resiko atau konsekuensinya. Biasanya kita mengetahui seseorang bersikap ceroboh setelah ada kejadian yang kita alami atau kita lihat. Tetapi grafologi dapat membantu kita mendeteksi orang dengan karakter ceroboh secara cepat, bahkan tanpa kita bertemu dengan orangnya. Ya, ini bisa dilihat dari tulisan tangannya. Ada beberapa ciri tulisan yang akan dibahas berikut ini tentang tipe orang karakter ceroboh. Ciri tulisan orang ceroboh atau careless adalah: pertama, illegible script atau skrip yang sulit dibaca. Bernhard Wiersbe, seorang penulis buku grafologi asal Jerman, mengatakan bahwa menulis adalah salah satu bentuk komunikasi. Tergantung pada motivasi penulis, apakah dia ingin pembaca memahami atau tidak memahami apa yang dia tulis, itu yang mendorongnya membuat atau menulis skrip bisa terbaca atau tidak bisa terbaca, atau disebut legible or illegible script. Nah, legible writing atau tulisan yang terbaca menunjukkan adanya keinginan kontak dan perhatian terhadap pembaca. Hal penting yang perlu dipahami adalah ada juga individu yang memiliki tulisan tidak terbaca atau illegible. Illegible writing tidak selalu diproduksi atau ditulis oleh individu yang bodoh atau tidak berpendidikan. Penjelasan Wiersbe tadi mengatakan bahwa dalam kasus tertentu, illegible writing justru diproduksi atau dibuat oleh orang yang sangat cerdas. Anda bisa melihat dari contoh ini. Nah, dalam hal ciri individu yang ceroboh, tulisan tidak dapat dibaca atau illegible script
terjadi karena seseorang menulis dengan terburu-buru, dengan mengabaikan banyak aturan, serta kadang mereka memang malas dan berperilaku buruk. Ciri yang kedua, irregular rhythm atau irama yang tidak beraturan. Irama menulis menunjukkan bagaimana penulis mengkoordinasikan energi, pikiran, dan perasaan. Saya akan menunjukkan perbedaan mana tulisan dengan irama yang beraturan atau regular and good rhythm dan satu lagi poor rhythm. Ritme tulisan yang baik terjadi karena ada kontrol dari pikiran. Ritme yang buruk dan inkonsisten bisa jadi terbentuk karena beberapa sebab. Tidak sabar, ceroboh, atau nervous. Bisa jadi orang tersebut sudah jarang menulis tangan atau sebetulnya dia cerdas tetapi ada kendala fisik. Nah, kembali ke pembahasan semula, yang dimaksud dengan irregular rhythm adalah jika penulis tidak ada kendala fisik dan masih terbiasa menulis tangan, tetapi tulisan yang dibuatnya berirama yang buruk. Ciri yang ketiga, varying pressure, yaitu tekanan menulis yang bervariasi. Tekanan tulisan berkaitan dengan energi, kesehatan, dan hal lain yang terkait dengan fisik. Dalam beberapa kesempatan, saya telah menjelaskan bagaimana cara mendeteksi tekanan tulisan. Anda masih ingat? Ya, dengan cara meraba bagian belakang kertas. Kali ini saya menjelaskan cara lain untuk mendeteksi tekanan tulisan, yaitu Anda bisa melakukannya dengan menerawang kertas menghadap ke arah sinar. Nah, karena tekanan dalam menulis berkaitan dengan energi dan fisik, maka hasil fotokopi tidak dapat digunakan sebagai sampel tulisan. Tekanan tulisan dapat terdeteksi kuat, medium, atau ringan. Kembali pada pembahasan kita tentang ciri karakter careless atau ceroboh, maka orang dengan kesehatan yang baik namun menulis dengan tekanan bervariasi mengindikasikan bahwa penulisnya memiliki kecenderungan ceroboh. Terkadang tekanan ringan di satu bagian, kemudian tekanan kuat di bagian lain. Lebih spesifik lagi, jika tekanan kuat ada pada kata pertama atau kata terakhir dalam satu kalimat, atau hanya pada huruf kapital saja. Ciri yang keempat, undotted I and J atau huruf kecil I dan J tidak diberi titik. Jangan anggap enteng titik pada huruf kecil I dan J atau disebut dengan I dot. Hal sederhana yang sering dianggap enteng namun sesungguhnya memiliki makna yang cukup besar. Di episode lain, saya menjelaskan bahwa menempatkan titik pada huruf I dan J kecil tepat di atas hurufnya menunjukkan bahwa penulis adalah orang yang bertindak akurat, teliti, dan tahan stres. Dan sebaliknya, semakin banyak titik yang hilang pada kedua huruf tersebut menunjukkan ketidaktelitian dan ceroboh yang makin tinggi. Jika dalam seluruh skrip tidak ada sama sekali titik di atas huruf kecil I dan J, maka perlu diperhatikan juga trait yang lain, yaitu intelektualitasnya, cara berpikir, dan orientasi pada tujuan. Ciri yang kelima, careless punctuation, yaitu tanda baca yang hilang atau ditempatkan secara sembarangan. Dalam grafologi, salah satu ciri careless atau ceroboh adalah ketika menulis menghilangkan tanda baca, yaitu dalam beberapa paragraf atau bahkan keseluruhan skrip tidak ditemukan tanda baca koma sama sekali atau tanda baca dihilangkan. Beberapa tanda baca yang kita kenal adalah titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Anda mungkin juga kadang menemukan seseorang yang menulis skrip dengan tanda baca yang berlebihan. Ini menandakan bahwa penulis sedang berusaha menunjukkan impresi pada hal yang dibahasnya atau ditulisnya. Misalnya, di akhir kata atau kalimat dia membubuhkan tanda titik dalam jumlah yang berlebihan. Ini menandakan penulis sedang meminta perhatian pada pembacanya atas kalimat atau pesan yang dia sampaikan.
Sekarang Anda bisa paham makna ketika seseorang menuliskan pesan dengan tanda seru berlebihan atau tanda tanya berlebihan, atau ketika tiba-tiba dalam skrip muncul beberapa kata dengan huruf kapital. Bagi sebagian orang, menulis dengan mengabaikan tanda baca atau punctuation dianggap sebagai hal yang wajar atau bisa diabaikan. Namun dalam grafologi kita mempelajari bahwa tanda baca perlu diperhatikan, jangan dihilangkan atau berlebihan. Ciri yang keenam, letter omitted in words atau banyak huruf yang hilang pada kata dan kalimat. Tergesa-gesa menulis hingga banyak huruf yang hilang tidak serta-merta menunjukkan karakter ceroboh. Kebutuhan mencatat dengan cepat seperti yang dilakukan oleh para jurnalis atau pemburu berita lebih disebabkan karena kebutuhan mendapat banyak catatan dari peristiwa yang datangnya sangat singkat. Tetapi ketika seseorang membuat skrip dalam keadaan normal, misalnya berkirim surat, menulis laporan, membuat catatan, namun huruf dalam kata sering hilang bahkan berulang, maka ini mengindikasikan si penulis cenderung ceroboh, tidak teliti dan tidak fokus, serta cenderung terpecah konsentrasinya. Ciri yang ketujuh, occasional T-bar missing. Kadang bar atau garis pada batang huruf T, baik huruf kecil atau kapital, itu hilang. T-bar sendiri adalah goresan pada huruf T yang merefleksikan kualitas kepemimpinan dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau memanage orang lain. Dalam grafologi, menganalisis bagian T-bar diperlukan kehati-hatian karena dalam satu skrip bisa jadi penulis memiliki gaya T-bar yang berbeda-beda. Saya menunjukkan contoh bahwa cara seseorang membuat cross atau goresan pada batang huruf T tidak selalu sama dan masing-masing memiliki makna yang berbeda. Penting kita perhatikan apakah penulis menghilangkan seluruh atau sebagian besar dari T-barnya dan bagaimana bentuknya. Nah, kembali pada topik kita tentang ciri individu yang ceroboh atau careless, mereka sering menghilangkan cross atau goresan pada batang huruf T. Grafolovers, lengkap sudah penjelasan saya tentang ciri karakter careless atau ceroboh yang tergambar pada tulisan tangan seseorang. Coba lihat tulisan tangan Anda, apakah ciri-ciri tersebut dapat teridentifikasi? Tentu Anda tidak ingin menjadi orang yang ceroboh, bukan? Jangan sampai Anda menemui kesulitan atau masalah dalam pergaulan sosial karena karakter ini. Nah, dengan mengetahui ciri-ciri yang saya jelaskan tadi, Anda bisa memperbaikinya mulai sekarang. Karena dalam grafologi, jika Anda ingin memperbaiki karakter yang dirasa perlu, bisa dimulai dari belajar mengubah tulisan tangan Anda. Grafolovers, percayalah, tulisan tanganmu dapat diubah untuk memperbaiki karakter dan menemukan kesuksesanmu. Sampai jumpa di Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari.